Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian pagi sore rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswah kita, pemimpin dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Saudaraku bukan Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita pahami bahwa kepada hamba Allah yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada kita. Tapi apabila kita kufur, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya juga akan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka syukur itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita mengingkari, kufur nikmat, ya itu sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan memberi atau menyampaikan tema dengan aplikasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi perlu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bersyukur kepada Allah itu ditandai dengan yang pertama, semakin hari semakin baik akidahnya. Aqada yang khidu aqidatan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup ini. Kita dituntut untuk menjadi orang yang soleh, tapi kita juga dituntut untuk menjadi orang yang muslih, orang yang selalu berbuat baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tidak boleh kita alim sendiri, tidak boleh kita kaya sendiri, tidak boleh kita cuman tilawah sendiri, tapi juga harus mengajak orang lain. Satu orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui kita, sesungguhnya kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Saudaraku bukan Allah, kita dituntut untuk menjadi orang yang tohir, yang suci, yang bersih, fisik kita, mental kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ternyata kita juga dituntut untuk menjadi tohur, yang bersih dan yang membersihkan.
Kita dituntut untuk menjadi insan kamil. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita juga dituntut untuk menjadi insan yang mutakamil, yang berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, tetapi juga menyempurnakan orang lain. Itu yang terkandung di dalam hikmah infak dan sedekah yang kita lakukan sebentar lagi menjelang kita melaksanakan zakat fitrah, ya, dampak dari nafi'un li ghairihi kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan materi. Saudara kemuliaan Allah, sehubungan dengan syukur kepada Allah, salimul akidah, akidah yang bersih. Indonesia ini kan menganut azas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi para pengikutnya itu kan dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, Piagam Jakarta. Nah, menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa ini kadang-kadang menurut versi kita masing-masing. Kita Islam menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan tauhid, qul huwallahu ahad. Tapi karena negara kita bukan negara Islam, ya yang lain juga menafsirkan Esa juga, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak, Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya. Tolong yang khilaf tadi kalau masuk YouTube dipotong. Nah, jadi Tritunggal itu tadi Esa juga. Kepercayaan banyak dewa itu menurut dia ya Esa juga. Artinya kalau kita berkeyakinan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai azas dasar negara kita, orang yang tidak punya agama tidak boleh hidup di Indonesia karena kita menganut ketuhanan. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang yang tidak beragama malah dibela, Pak Azazi, manusia. Bahkan yang bukan agama diakui jadi agama. Apa Konghucu itu agama? Seperangkat aturan saja. Biasa yang disepakati agama itu kan orang atau satu keyakinan yang punya nabi, ada punya utusan. Konghucu ada utusan nabinya. Ada kitab suci. Konghucu ada kitab suci? Nggak ada. Kalau di film-film anak-anak yang fiktif itu ada kerasakti mencari kitab suci, Song Gokong mencari kitab suci ke arah barat. Kalau Song Gokong terus mencari kitab suci ke barat, dia ketemu dengan Mekah. Nah, mudah-mudahan kita doakan supaya Song Gokong ketemu dengan kitab sucinya Al-Quran dan mendapatkan hidayah Allah untuk masuk Islam. Nah, saudaraku kan Allah, karena memang barat, Al-Yahud dan Nasara sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho, tidak akan rela kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Cara mereka berpikir, cara mereka berbuat, cara mereka bertindak. Dan itu juga masuk ke dunia perguruan tinggi. Kadang-kadang kita melihat ada cendekiawan muslim, intelektual muslim, kok ngomongnya itu rasanya bukan dari ajaran Islam. Nah, karena beberapa kali pertempuran dalam perang salib umat Islam itu tidak terkalahkan, maka mereka menggunakan strategi lain dengan istilah ghazul fikri, perang pemikiran. Mereka
menjual dagangan dengan apa yang disebut spilis. Spilis di sini bukan penyakit fisik itu ya. Spilis, sekularisme, yang membedakan antara agama dan negara. Negara ya urusan negara, agama ya urusan agama. Berapa ratus perda yang mau dihapus? Tidak usah diatur, itu urusan agama. Mungkin kalau masuk YouTube bagus juga nih ya, kita berpesan dengan Pak Jokowi. Tapi dibela oleh Prof Mahfuz, tidak apa-apa perda itu. Walaupun presiden memerintahkan, tapi perda berjalan terus. Pimpinan itu kalau salah diingatkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ada wacana kemarin ingin menghapus kolom agama di KTP. Tidak perlu KTP itu, agama Islam tidak perlu dihapus. Ini wacana-wacana sekularisme, memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama akhirat. Yang kedua, pluralisme, suatu paham yang mengatakan bahwa tidak boleh kebenaran itu diponis oleh satu pihak. Kebenaran itu tidak mutlak. Kalau paham ini diterima, maka kita tidak boleh meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang paling benar. Tidak boleh. Pluralisme. Karena kita menuju sama-sama ke Tuhan, cara apapun, asal itu baik, ya tidak apa-apa. Nah ini yang membingungkan. Semua agama baik katanya. Itu pluralisme. Ingin menyatukan semua agama-agama, gado-gado. Yang terakhir dengan liberalisme, kebebasan. Asal setuju sama setuju, tidak mengganggu orang lain, hak orang lain, kenapa tidak? Muncullah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Wanita sama wanita, laki-laki senang sama laki-laki, seperti kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada yang awal tadi, bahwa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin baik akidah kita. Akidatan, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur hidup ini. Saudara kemurahan Allah, aplikasi yang kedua wujud syukur kepada Allah itu dengan semakin hari semakin baik ibadah kita. Ibadah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tentunya yang baik. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya solatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka kita bersyukur dengan ada forum ini, kita belajar kembali mengoreksi, mempelajari bagaimana ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Berwuduknya, tayamumnya, mandi wajibnya, sholatnya, sholat jenazahnya, dan lain-lain. Kita tidak boleh memponis kitalah yang paling benar, tetapi kita berusaha untuk mencari yang benar tersebut. Kalau kita cukup dengan ilmu yang ada pada kita, kalau kita salah bagaimana? Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk kita pada pagi hari ini datang mengkaji Islam dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah kita menuju tempat ini dalam rangka kita ibadah, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghapus setiap langkah satu dosa.
satu langkah, satu dosa diampuni oleh Allah. Jadi mungkin yang paling banyak pahalanya ini, yang banyak dihapus dosa katanya yang paling lambat datang, karena pelan-pelan datang, pelan ya. Banyak langkah masalahnya. Iya, macet Bu ya. Ya kalau tafsiran tekstualnya ya bisa jadi, tapi memang kita harus menyadari bahwa Al-Quran itu teks, ditafsirkan dengan konteks, jangan cuma teks. Islam ya, teksnya harus ditafsirkan dengan konteks, dengan kekinian. Kalau Al-Quran kita tafsirkan dengan apa adanya, maka justru kita akan menjauhi apa yang sebetulnya diinginkan Al-Quran. Ayat kursi, terbayang oleh kita bahwa Allah itu duduk di kursi, begitu ya, teksnya begitu, tapi konteksnya tidak demikian. Sama dengan saum Ramadan, puasa Ramadan ini kalau kita pahami teks, ya sudah, puasa saja, puasa tidak makan minum, hubungan suami istri pada siang hari, sudah, itu saja. Itu cuma teksnya saja, cuma bayaninya saja, tidak keburhani, apalagi keirfani. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu berusaha untuk memburhanikan dan mengirfanikan saum Ramadan kita. Maka banyak orang yang saum Ramadan itu cuma menahan lapar dan haus. Dia puasa tapi ngomongkan wong aktif. Dia saum Ramadan tapi memfitnah orang lain langganan. Kalau belum ngomong ke wong lain itu rasanya berkunang-kunang. Apalagi irfani. Jadi saum Ramadan itu teksnya menahan diri dari makan lapar, haus, kemudian tidak hubungan suami istri siang hari. Selain itu memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita saum itu. Yang itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Bukan kenapa puasa? Jaga kesehatan. Nah, itu cuma pemahaman teks. Walaupun nanti kesehatan juga ikut di dalamnya. Kemudian dengan kita menahan lapar, menahan haus, menjadi orang yang bertakwa, nanti irfaninya kita mempunyai nafi'un li ghairi, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, mengeluarkan infak, sedekah, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara kemuliaan Allah, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin baik ibadah kita. Kaifiyat alaman ajin nubuah. Jadi mencontoh bagaimana sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Menuju ke sana. Tapi kalau nak menyamai itu mungkin pakai sin besar, syushah. Bukan susah be, syushah, atau pakai short, susah. Kalau nak menyamai. Saya baca di dalam sejarahnya Rasulullah itu kalau qiyam Ramadan, qiyam lail itu katanya paling sedikit 2 jam. Kita 2 jam sholat, imamnya ngajak 2 jam, bubar jamaah. Saya pernah sholat berjamaah dengan Ustadz Ibnu Jarir dari Jakarta. Sholat qiyam lailnya itu dimulai jam 2. Rakaat pertama dia baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamahul Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Panjang tetapi tidak terasa. Mungkin waktu kita sholat di Makkah Madinah lah begitu ya. Tidak terasa panjang. Rakaat kedua dia baca tentang cara mendidik anak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tidak terasa air mata bercucuran. Subhanallah, luar biasa pengaruh ruhiyah dari ustaz ini. Tidak terasa sholat 1 jam 4 rakaat, menangis terisak-isak. Saya lihat ada anak muda, nak semalam sholat, iya ustaz, tidak tahan nangis ustaz. Ngapa husuk? Bukan ustaz, kelamuan. Karena memang belum terlatih.
maka perlu melatih diri untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang miskin. Kita merasakan miskin dulu. Untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, kita juga dulu perlu latihan lapar. La'allakum tattaqun itu, untuk mencapai tingkat takwa itu, mungkin salah satu cirinya kita nikmat beribadah. Nah, sekarang kita merasa nikmat dan saum. Kalau kita sudah merasakan nikmat itu, sudah mendekati ketakwaan. Tapi kalau merasa beban, sholat lail kita, sholat malam, sholat tahajud kita itu merasa nikmat tidak? Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu teramat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mencintai Allah lebih dari segalanya, masih mencintai yang lain lebih dari yang lain, mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah, ketakwaan kita masih perlu dipertanyakan. Kalau kita belum berkurban untuk Allah, dalam artian memotong hewan pada waktu Idul Adha, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dipertanyakan. Kita cinta kepada anak saja kita berkorban, nyawa pun kita tidak takut kita korbankan. Harta biar habis asalkan anak kita bahagia. Coba kita bayangkan kalau anak kita sakit, Pak, Bu, datang dengan dokter, Bu, Bapak, anak ini harus segera dioperasi. Biayanya berapa, Dok? 20 juta, Bu. Kita berusaha, Bu, apa yang bisa kita gadaikan, kita gadaikan agar anak kita ini sehat, sembuh. Kenapa? Karena kita cinta kepada anak kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkorban hewan arisan. Padahal kita sanggup kredit mobil, kredit motor, tapi kredit sapi kurban kita kadang-kadang masih menghitung-hitung. Berarti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dipertanyakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kamu betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Dengan kita mengikuti Rasul, maka insyaallah kita akan diberikan pengampunan. Qauliyah kita, fi'liyah kita, takrir kita, ucapan kita, perbuatan kita, persetujuan kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah SAW juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah, Al-Fatah ayat 29. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum taruhum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya termasuk kita asyidda'u 'alal kufar, bertindak tegas terhadap orang kafir. Apalagi nak milih dia jadi gubernur, harus tegas. Kalau ada yang muslim yang amanah, kenapa dia tidak dulu? Ini dibalik, harus toleran. Memang negara kita bukan Islam, tetapi syarat pertama untuk memimpin itu, kata Al-Mawardi, ahkam as-sultani itu Islam. Ini kita harus toleran kan ya. Kalau di depan kita ini karena jalan umum, ada orang yang mau muter semalam sepak bola antar Eropa ya, Piala Eropa, di sana dibuat layar tancap. Kita harus toleran. Dia nak nonton di tengah-tengah jalan raya itu, harus toleransi. Karena wong puasa harus toleransi dengan orang yang tidak. Ya, orang yang sholat harus toleransi dengan wong yang nak main percon. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Puar. Toleransi.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengganggu berarti, bukan HAM. Itu tetap mengganggu. Orang yang tidur toleransi dengan orang yang tidak tidur. Ya, orang tidur sebelah rumah itu main musik. Kebebasan yang salah arti. Jadi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan dengan semakin hari semakin baik ibadah kita. Salat kita seperti apa? Ya, takbir kita seperti apa? Rukuk kita seperti apa? Iktidal dan seterusnya. Yang ketiga, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan semakin hari semakin baik akhlak kita, tingkah laku kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya akhlakmu Muhammad akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Innama mu'istu li'utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak kita ini. Akhlak istri kepada suami, suami kepada istri, akhlak suami istri, akhlak anak kepada orang tua kepada anak. Kadang-kadang akhlak istri kepada suami, waduh, tapi bukan di sini. Sahabat itu dikatakan jangan kalian bersuara, mengeluarkan suara melebihi suara Nabi. Itu tagnya. Konteksnya begitu juga. Jangan kalian wanita itu mengeluarkan suara yang lebih tinggi daripada suami. Umi, Abi, Mi atau Mama, Bu, tolong ambilkan minuman itu. Punya kaki. Lebih tinggi. Bagaimana akhlak istri kepada suami? Bulan muda manggil Abi, bulan tua manggil Abu. Mana keluarga sakinah? Bulan muda manggil Umi, bulan tua manggil Mumi. Mana nak jadi keluarga sakinah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin kaum wanita. Jadi laki-laki itu pemimpin yang tetap pemimpin yang harus yang baik. Nah, ditaati. Tidak boleh sehebat apapun wanita, sekaya apapun dia, secantik apapun dia, setinggi apapun jabatannya, ingin memimpin di dalam keluarga. Saya pernah baca, Ustaz, ada satu tafsir yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu setara dengan kaum wanita. Itu tafsir kaum liberal itu. Ada juga yang mengartikan seperti itu memang. Nah, kalau tafsir itu kita terima, dijadikan hukum di negara kita, ya sudah, banyak nanti suami diperintahkan oleh istri, talak dijatuhkan oleh istri, karena tafsirnya demikian, gender setara. Bahkan lebih dari itu, wanita ingin bergerak di segala bidang. Sepak bola, sekarang kan banyak wanita juga sepak bola. Tinju, laki-laki, wanita juga tinju. Boxer, gulat, laki-laki gulat, wanita pun gulat. Angkat besi, terakhir angkat suami, banting-bantingnya suaminya. Gender. Salat imam laki-laki, kenapa wanita tidak bisa imam? Nah, sepasai apapun seorang istri di dalam rumah tangga, tidak boleh dia ngimami suaminya. Bapak, jadi makmumlah sekali-sekali. Ibu inilah paseh, lah belajar tajwid terus, makhrajul huruf. Bahkan irama Al-Quran ibu sudah belajar, bayati, soba, jiharka, nahawan. Bapak makmum, tidak bisa. Tetap suami harus belajar. Akhlak kita kepada istri kita dibimbing. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada kita melalui Rasulullah SAW
di bulan suci Ramadan itu akan diberikan pengampunan kepada istri yang meminta maaf kepada suaminya. Sebaliknya, seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya pada bulan suci Ramadan, ijazahnya belum keluar, pengampunan dari Allah. Jadi ya bermaaf-maafan lah, jangan nunggu lebaran. Sebaliknya juga suami membimbing istrinya. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan semakin hari semakin baik ukhuwah kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalbun yani ba'dahum ba'da wa sababaina wa sabi'i. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu laksana satu bangunan, yang satu menguatkan yang lainnya. La tajassasu wa la tahassasu wala tabahudu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Untuk menjaga ukhuwah itu, kata Rasul, jangan suka kalian membuka aib saudara sendiri. Aku bukan ngomong ke wong, Bu, ya, tapi itu kan wong yang kita omongkan itu. Ini rahasia, Bu, tapi diceritakan dengan wong jadi rahasia umum. Caknya habis baterai itu, malah kaku ceramah kalau pakai itu, Bu. Nah, dilanjut lagi apa itu? Apa jadilah? Jadi lupa materinya, Bu, ya. Ya kadang-kadang ceramah yang bebas lebih nyaman. Kalau di sorot-sorot mak ini laju kaget nyampe ke Jokowi. Siapa Ustadz becak mirip-mirip Cino kebon ini ceramah ngomongin aku ini. La tajassasu wala tahassasu wala tabahudu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian suka membuka aib saudara sendiri. Kita ini punya kekurangan semua, Bu. Kenapa Pak Purmansa bisa ceramah di sini? Karena Allah tutup aib Pak Purmansa. Coba kalau Pak Purmansa dibuka aib, oh itu gawe Pak Purmansa dulu yo. Ya mungkin ibu tidak akan mau mendengar. Ibu-ibu juga ditutup aib oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita tutup aib saudara kita sendiri. Jangan dibuka-buka. Wala tahassasu, tidak boleh kita memfitnah saudara kita. Berbisik-bisik dengan pimpinan untuk menjatuhkan saudara sendiri, tidak boleh. Tidak boleh kita iri dengki, tidak boleh kita bermusuh-musuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang itu kecil sekali, muka Rasul merah. Itu menyatakan Rasul tidak suka. Kenapa ya Rasulullah? Itu namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang sesuai fakta tetapi orang tidak suka. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Wong itu putinian Pak, padahal hitam. Nah, nyinggung maksudnya itu. Itu fitnah itu. Jadi bisa kita bedakan, Pak, ya. Ghibah itu membicarakan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain sesuai faktanya tetapi dia tidak suka. Itu ghibah. Kalau fitnah membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Orang itu putih kita katakan hitam, atau orang itu hitam kita katakan putih. Itu namanya fitnah. Jelas antara ghibah dengan fitnah bedanya, Bu? Kalau ada yang ngomong ke wong, ngomong ke Pak Purmansa umpamanya. Belagak juga Pak Purmansa itu, itu ghibah apa fitnah, Bu? Ghibah apa fitnah? Ghibah, Bu, ya. Dibantulah dikit, Bu. Kedua-duanya kata Rasulullah tidak baik. Ghibah tidak baik, fitnah tidak baik. Jadi ketika kita memuji sesuatu, kembalikan dia kepada Allah. Subhanallah. Makanya orang Arab kan suka Masya Allah. Ketika kita kagum, Masya Allah.